Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Arhami. Teman saya Sri Ramawati, Nadia Safitri, Dia Fadila, dan Farah Nadila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu metode penelitian eksperimental. Salam hormat saya untuk Ibu Widi Astuti, SPC MPC Psikolog. Adapun agenda yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian metode penelitian eksperimental, yang kedua, beberapa bentuk desain eksperimen, yang ketiga, langkah-langkah desain eksperimen. Selanjutnya ada pengertian dari metode penelitian eksperimental. Nah, bila dilihat dari tingkat kealamian setting tempat penelitian, terdapat 3 metode penelitian, yaitu yang pertama penelitian eksperimen, yang kedua survei, yang ketiga naturalistik kualitatif. Nah, penelitian eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium, sedangkan penelitian naturalistik dilakukan di kondisi yang alamiah. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan treatment, sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Nah, dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk desain eksperimen. Yang pertama itu ada pre-experimental design atau non-design. Kenapa dikatakan sebagai pre-experimental design? Karena desain ini belum merupakan desain eksperimen yang sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel dari luar yang ikut terpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen, sehingga hasil yang dihasilkan dari pre-experimental design ini adalah variabel dependen. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Ada 3 bentuk dari pre-experimental design. Yang pertama itu ada one-shot case study. Di sini ada satu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan. Setelah perlakuan ini dilakukan, maka akan diobservasi hasilnya. Yang kedua itu ada one group pretest post-test design. Di sini ada satu kelompok yang sebelum diberikannya treatment atau perlakuan, ia akan diberikan pretest terlebih dahulu. Nah, setelah pretest ini diberikan, kemudian dia akan diberikannya treatment atau perlakuan. Setelah treatment diberikan, maka akan diberikannya post-test. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikannya treatment. Yang ketiga ada index group comparison. Di sini ada satu kelompok yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, setengah bagiannya itu dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan setengahnya lagi itu diberikan untuk menjadi kelompok kontrol. Yang kedua ada true experimental design. Dikatakan true experimental design karena eksperimen ini merupakan eksperimen yang betul-betul. Hal ini terjadi karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel dari luar yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal dapat menjadi tinggi. Titik utama dari ciri true experimental design ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Nah, di sini sendiri itu ada 2 bentuk desain true eksperimental. Yang pertama itu ada post-test only control design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberikan perlakuan dan kelompok kedua tidak diberikan perlakuan. Nah, kelompok yang diberikan perlakuan merupakan kelompok eksperimen, sedangkan yang tidak diberikan perlakuan merupakan kelompok kontrol. Yang kedua ada pretest control group design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan dari pengaruh titik perlakuannya.
Ketiga adalah factorial design. Nah, desain ini merupakan modifikasi dari desain true experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, paradigma desain faktorial ini dapat digambarkan seperti gambar yang ada di atas. Pada desain, semua kelompok dipilih secara random atau secara acak, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai prosesnya sama. Jadi 01 sama dengan 03 dan 05 sama dengan 07. Nah, dalam hal ini variabel moderatornya Y1 sama dengan Y2. Selanjutnya adalah quasi experimental design. Nah, eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Nah, desain ini juga merupakan kelompok kontrol, tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik daripada pre-experimental design. Nah, quasi experimental design ini juga digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dan berikut ini dikemukakan oleh dua bentuk desain quasi eksperimental, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Langkah penelitian eksperimen yang pertama menentukan masalah. Secara umum, masalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi terjadinya kesengajaan antara harapan dan kenyataan. Masalah juga dapat diartikan sebagai kondisi adanya pertanyaan atau keingintahuan peneliti terhadap suatu hal yang menyebabkan atau menjadi alasan untuk melakukan penelitian. Masalah dapat diperoleh dalam skala luas maupun sempit. Yang kedua, menentukan rancangan solusi untuk masalah. Setelah ditentukan masalah, peneliti biasanya langsung mencari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang ditemukan haruslah berdasarkan atau didukung oleh teori yang kuat dan relevan. Hal ini penting untuk meningkatkan persentase keberhasilan penelitian. Dalam merancang solusi untuk permasalahan, peneliti haruslah menyertakan bukti dan alasan-alasan yang kuat yang mendukung bahwa rancangan solusi seperti itulah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan populasi. Dalam menentukan populasi, peneliti dapat memilih atau menggunakan populasi yang luas atau lebih sempit. Misalnya, peneliti memilih sekolah A sebagai populasi penelitian. Hal yang harus diperhatikan peneliti adalah memastikan populasi yang dipilih menghadapi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dipilih peneliti. 4. Menentukan sampel. Penentuan sampel merupakan langkah yang sangat krusial dalam penelitian eksperimen. Hal ini disebabkan karena sampel akan dilibatkan dalam penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari sampel akan digunakan sebagai kesimpulan umum untuk populasi. Karena hal itu, dalam memilih sampel hendaknya peneliti memperoleh sampel yang representatif yang dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Yang kelima, menentukan hipotesis. Peneliti harus menentukan hipotesis terlebih dahulu sebelum memulai penelitian. Hipotesis penelitian harus disesuaikan dengan model, metode, teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian eksperimen berupa ada tidaknya pengaruh dari perlakuan yang diberikan terhadap siswa. Yang keenam, mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Setelah terpilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian, seorang peneliti hendaknya segera menyiapkan segala yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang paling penting disiapkan adalah perangkat dan instrumen. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksperimental. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba instrumen. Instrumen atau alat ukur yang akan digunakan untuk penelitian haruslah diuji coba terlebih dahulu. Nah, uji coba ini dapat dilakukan pada kelompok lain selain kelompok penelitian. Selanjutnya yaitu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.
Nah, setelah uji coba, data yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Khusus untuk validitas, diuji juga validitas isi oleh beberapa ahli. Uji validitas isi biasanya dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukannya uji validitas kontrak. Selanjutnya yaitu melaksanakan penelitian. Nah, setelah semua persiapan dilakukan, peneliti dapat langsung melakukan penelitian eksperimennya. Langkah selanjutnya setelah melakukan penelitian adalah melakukan uji hipotesis. Nah, setelah data diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari hasil uji hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah eksperimen atau perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen berpengaruh